Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rinto. Pagi Pak Yudi. Sehat, ya? Alhamdulillah sehat Pak. Jadi Pak Rinto tadi ngebel saya nih ya, handphone nih katanya mau meningkatkan keterampilan coaching. Saya sangat mendukung nih Pak Rinto ya, untuk memberikan pengamatan dan arahan terhadap itu nanti. Apa nih yang dapat saya lakukan untuk membantu Pak Rinto? Oke. Sebelumnya terima kasih Pak Yudi yang telah menyempatkan waktu. Mohon maaf mengganggu kesibukan Pak Yudi tadi. Rencananya ini saya akan minta bimbingan Bapak. Maksudnya dalam rangka bagaimana meningkatkan kompetensi dalam hal mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada saat proses coaching. Oh gitu Pak Rinto. Oh Pak Rinto, kalau itu saya sangat mendukung Pak Rinto nih dalam hal itu ya. Bagaimana yang ingin Anda fokuskan pada kegiatan tersebut Pak Rinto? Ada dua hal sih sebenarnya yang menjadi titik berat atau yang perlu dijadikan perhatian khusus. Yang pertama adalah bagaimana saya nanti akan menjadi pendengar yang baik ya. Apa yang disampaikan oleh coach. Berkaitan yang selanjutnya adalah bagaimana saya nanti memiliki kemampuan atau cara saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggiring coach yang ada permasalahan tersebut bisa terselesaikan. Oke, baik sekali tujuan itu ya, sangat bagus untuk melaksanakan coaching agar temannya bisa mencapai suatu tujuan yang diinginkannya ya. Nah, Pak Rinto sudah saya catat nih ya, apa yang ingin Pak Rinto fokuskan ya. Nah, bagaimana menurut Pak Rinto, sejauh mana tingkat kemampuan Pak Rinto dalam hal tersebut? Tentunya saya ini memiliki bagaimana rasa percaya diri yang saya miliki itu ada progres peningkatan dalam hal bagaimana kita mendengarkan dengan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang efektif yang tentunya akan sangat berguna dalam proses coaching. Selain itu adalah bagaimana nanti meningkatkan keterampilan ini yang bisa terus saya lakukan dalam hal bagaimana membimbing atau memberikan solusi bagi rekan-rekan kawan-kawan guru teman sejawat yang memiliki problem. Saya paham Pak Rinto. Apa yang akan Pak Rinto lakukannya aneh. Cuman saya ingin tanya dulu nih, apa harapan nanti ketika selesai saya melakukan observasi terhadap kegiatan Pak Rinto? Beberapa hal yang menjadi harapan saya adalah setelah kegiatan coaching ini tentunya Bapak dalam melakukan observasi tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah pemberian umpan balik. Di mana di dalam umpan balik itu sifatnya membangun dan membantu bagaimana kompetensi yang ada pada diri saya ada progres perkembangan. Selanjutnya berkaitan dengan mendengarkan aktif dan untuk mengajukan pertanyaan yang bermakna. Jadi beberapa hal tersebut harapannya ada umpan balik yang memberikan manfaat bagi saya. Baik Pak Rinto. Ini sudah susun ya apa yang ingin Pak Rinto capai ya dari kegiatan observasi nanti, kegiatan coaching nanti ya. Nah, cuman kapan nih Pak Rinto mau melakukan praktik coaching ini? Untuk coaching nanti akan saya laksanakan pada hari Rabu 19 Agustus ya, jam 2 siang. Baik Pak Rinto, saya akan menyempatkan waktu ya untuk melakukan pengamatan atau menjadi supervisor terhadap kegiatan Pak Rinto ya. Mudah-mudahan nanti berjalan baik Pak Rinto ya. Kita pakai ya siang ya. Boleh Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Fikri. Masuk Pak. Siap. Kasih Pak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Tumben ini Pak Fikri bertemu dengan saya. Iya Pak, saya mau ngobrol-ngobrol sedikit dengan Bapak. Baik Pak Fikri, sebelum kita ngobrol
kita rilekskan dulu ya, dengan Pak Fikri tadi perjalanannya jauh, terus memiliki permasalahan yang akan kita bicarakan pada hari ini. Kalau boleh tahu Pak Fikri, silakan diminum dulu Pak, tehnya Pak ya. Biar kita nikmati tehnya dulu, biar tenang rasanya. Kalau boleh tahu ada permasalahan apa sih Pak Fikri? Saya itu Pak pengen membicarakan waktu saya mengajar di kelas, siswa saya kurang antusias Pak dengan pelajaran saya. Pak Fikri, itu berlangsung sudah lama ya? Sudah Pak, sudah 3 bulan ini Pak. Kira-kira beberapa siswa sih Pak yang memiliki misalnya pemahaman yang kurang atau minat belajarnya kurang? Sekitar 50% Pak. Oh, 50%. Iya. Jadi sosial 30, 50% itu 15 orangnya kurang. Oke, baiklah Pak Fikri. Marilah kita buat kesepakatan. Dengan pertemuan ini, harapannya masalah yang jadi di Pak Fikri bisa terselesaikan dengan baik. Setuju Pak ya? Itu Pak. Mudah-mudahan ada solusinya Pak. Oke, Pak Fikri geser sini ya, biar kita lebih akrab nih. Ya. Terima kasih Pak. Baik Pak Fikri, kalau boleh tahu nih, tujuan apa sih yang akan Pak Fikri capai pada pertemuan dengan saya hari ini? Saya itu Pak pengen mencari solusi untuk menghadapi siswa-siswa saya kayak kurang antusias. Oh, baiklah Pak Fikri. Iya. Kita berkaitan dengan kesepakatan ini, mudah-mudahan setelah kegiatan ini tujuan Pak Fikri bisa tercapai. Amin. Berkaitan dengan permasalahan yang Pak Fikri hadapi tadi, ya, apa sih rencana yang akan dilakukan oleh Pak Fikri berkaitan dengan permasalahan tersebut? Saya itu Pak berencana mengubah modul ajar saya Pak, metode ajar saya, sama mengubah media ajar yang saya bawakan di dalam kelas. Intinya Pak Fikri akan melakukan perubahan dari perangkat yang Pak Fikri siapkan seperti itu ya? Iya, siap. Rencananya. Terus apa sih tujuan akhirnya yang akan Pak Fikri capai apabila Pak Fikri sudah merubah atau memperbaiki modul ajar tersebut? Saya mengharapkan siswa saya itu Pak lebih antusias belajarnya dan lebih mudah paham dengan apa yang saya sampaikan pada hari itu Pak. Oke. Luar biasa Pak Fikri ya. Perencanaan yang bagus. Kira-kira nih dari permasalahan yang Pak Fikri dari jalan keluarnya tadi, diantaranya adalah yang pertama adalah memperbarui modul ajar dan perangkat pembelajarannya Iya. atau medianya. Nah, kira-kira Pak Fikri berapa persen sih tingkat keberhasilan dari metode yang Pak Fikri tadi rencanakan? Kalau keberhasilan Pak, kemungkinan kita 70% siswa itu Pak kalau diubah media pelajaran itu. Oke, Pak Fikri, sungguh luar biasa ya. Jadi Pak Fikri termasuk orang yang optimis, mau memperbaiki diri ya, berdasarkan hasil refleksi. Pada kesempatan ini, apa sih keunggulan yang dimiliki oleh Pak Fikri untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya itu Pak, selain dari media ajar saya siapkan, mungkin saya sumber belajarnya yang akan saya tambahkan Pak. Oke, salah satu alasan Pak Fikri dalam menentukan sumber belajar itu apa sih diantaranya? Boleh sebutkan Pak Fikri satu atau dua? Ya, selama ini Pak sumber belajar saya hanya buku saja Pak. Oh iya. Nah, jadi saya itu pengen merubah sumber belajar saya bermacam-macam, seperti dari TikTok Pak, misalnya dari YouTube kan, dari internet. Mungkin itu akan lebih mengasihkan untuk bagi siswa saya. Oke, luar biasa Pak Fikri ya. Jadi artinya
media pembelajaran yang Pak Fikri rancang itu memang berawal dari perkembangan zaman atau sesuai dengan apa ya yang dialami atau diikuti oleh peserta didik sendiri. Termasuk kan Pak Fikri peserta didik itu untuk saat ini menyukai ya beberapa konten yang ada di YouTube dan TikTok yang luar biasa Pak Fikri. Kira-kira dari skala 1 atau sampai 5, di mana pencapaian tujuan Anda tadi? Pencapaian saya, Pak, pertama saya mengharapkan siswa itu lebih aktif dan lebih paham dengan materi saya hari itu, dan mereka juga lebih menyukai untuk masuk kelas, Pak. Sungguh luar biasa Pak Fikri. Dari beberapa hal yang mungkin Pak Fikri capai tadi. Terus selanjutnya adalah kira-kira nih, ada nggak peluang lain selain Pak Fikri itu memperbarui medianya? Kira-kira ada nggak rencana yang selanjutnya seperti itu? Oh ya, Alternatifnya gitu Pak ya? saya itu Pak rencananya setiap hari akan menanyakan keadaan siswa, kabarnya. Dan saat pulang nanti saya akan merefleksi apa sih perasaan dia pada hari ini. Mungkin itu pada taman. Oh, yang berarti selanjutnya Pak Fikri telah melakukan refleksi ya? Iya. Refleksi dari pembelajaran pada sebelum pembelajaran dan Iya. akhir pembelajaran. Ya. Luar biasa Pak Fikri, sebuah perencanaan yang luar biasa. Menurut Pak Fikri nih, apa saja sih hambatan yang menghalangi Pak Fikri untuk mencapai tujuan dan rencana tersebut? Nah, yang menghalangi saya ini pertama Pak, saya ini kan kurang begitu paham masalah IT Pak. Iya. Jadi untuk membuat media yang menarik-narik itu saya ini masih harus banyak belajar, gitu Pak. Jadi intinya Pak Fikri mengembangkan diri untuk menghasilkan produk atau konten yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Iya. Jadi hambatannya Pak Fikri harus diantaranya adalah terus keterbatasan dari bahasa penguasaan IT, dan solusi yang Pak Fikri tawarkan adalah dengan cara belajar. Nah, jika dari sebuah solusi yang Pak Fikri persiapkan tadi ternyata tidak membantu menyelesaikan permasalahan, lalu apa yang akan Pak Fikri lakukan untuk menyelesaikan hambatan tersebut? Karena ini ada dua tadi Pak Fikri sebutkan. Ya. Yang pertama, Pak Fikri akan menggunakan YouTube, terus menggunakan TikTok. Selanjutnya, hambatan yang Pak Fikri hadapi adalah bahwasanya Pak Fikri kemampuan IT-nya berkurang. Jadi apabila kegiatan tersebut berlangsung dan ternyata ada kendala, kira-kira bagaimana cara menyelesaikannya? Saya berencana Pak mau ngajak rekan kerja Pak untuk saya belajar, bertanya sama rekan kerja yang lebih mahir Pak gitu. Lama minta persetujuan dari kepala sekolah karena untuk memberikan waktu pada saya belajar di tempat yang lain. Oke. Jadi itu opsi cadangannya Pak Fikri. Iya. Jadi Pak Fikri akan melakukan kolaborasi ya? Iya, kolaborasi. Dan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Sungguh luar biasa Pak Fikri untuk menyelesaikan hambatan. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah ini Pak Fikri, kira-kira rencana aksinya apa yang akan Pak Fikri lakukan berkaitan dengan untuk mencapai tujuan tersebut. Kan tadi Pak Fikri ada kendala tuh. Ya. Salah satunya adalah penguasaan IT-nya. Yang keduanya, kendala yang kedua adalah berkaitan dengan pengetahuan Pak Fikri kesulitan dalam menggunakan media belajar. Salah satunya adalah dengan berkolaborasi. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Fikri dalam waktu dekat? Rencana saya Pak, pertama saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk minta waktu
bahwa saya akan mengikuti perkembangan diri saya melalui belajar Pak. Kedua, saya akan mengajak rekan sejawat untuk berkolaborasi, mencari ide-ide atau kekurangan saya dan minta belajar sama rekan sejawat. Ketiga, saya rencana akan mencari sumber belajar yang menarik di internet yang bisa membuat anak saya belajar lebih antusias. Oke, luar biasa. Suatu pencapaian yang Pak Bekri rencanakan untuk rencana aksi dalam waktu dekat. Kira-kira rencana aksi tersebut itu berapa persen sih Pak? Prioritasnya boleh Bapak sebutkan angka dari 1 sampai 10 termasuk penjelasannya Pak. Dari rencana itu Pak, kemungkinan saya akan berhasil 95% Pak. Kenapa begitu? Karena enggak 100%, karena dari rencana itu mungkin ada saja hambatan yang belum saya sebutkan ini Pak. Salah satu contohnya mungkin faktor biaya atau gitu Pak. Oke. Mudah-mudahan rencana aksi yang Pak Bekri lakukan bisa berjalan dengan lancar ya. Nah sekarang ini waktu yang Pak Bekri perlukan atau jangka waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan itu kira-kira jangkanya pendek atau panjang? Mungkin Pak Bekri bisa menjelaskan. Rencana saya jangka pendek Pak. Dalam waktu kurang dari 2 bulan semua itu akan terlaksana Pak. Oke. Dalam waktu kurang lebih 2 bulan ya? Iya. Dan luar biasa maksudnya. Nah dalam 1 minggu pertama mungkin saya berkolaborasi dengan kepala sekolah, langsung dengan kolaborasi dengan kawan-kawan. Di minggu keduanya saya akan mencari media atau sumber belajar yang lebih menarik di YouTube. Kan banyak di YouTube Pak, tadi TikTok yang sekarang lagi tren-tren kan, itu aja. Oke. Berarti kalau enggak Pak Bekri telah melakukan riset atau mencari sumber-sumber yang ada. Nah selanjutnya apa sih komitmen yang Pak Bekri lakukan dalam membuat rencana aksi ini? Komitmen saya Pak, pertama apa yang saya rencanakan ini harus berhasil Pak. Oke, harus berhasil ya. Makanya saya harus bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat sama mencari media-media ajar yang baik. Luar biasa. Lalu ini Pak Bekri, siapa saja sih orang yang membantu Pak Bekri agar Pak Bekri tetap dalam kondisi menjaga komitmen tersebut? Oke, saya yang bantu saya pertama sekolah saya Pak. Yang kedua rekan kerja, ketiga murid-murid saya Pak. Oke, jadi karena murid-murid itu adalah inti dari seluruh pembelajaran saya. Artinya dari seluruh warga yang ada di sekolah Pak Bekri mempunyai peranan penting. Iya, sangat penting Pak dalam menjaga komitmen tersebut. Nah, selanjutnya ini berkaitan dengan tindak lanjut setelah Pak Bekri melakukan coaching ini, apa sih yang Pak Bekri lakukan setelah kegiatan? Yang pertama tadi Pak, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, mengajak berkolaborasi teman-teman sejawat dan mencari sumber-sumber belajar yang menarik di media internet dan mengajak siswa-siswi saya untuk lebih aktif lagi. Oke, sebuah rencana yang mulia. Nah, terakhir Pak, sebagai bentuk rasa tanggung jawab atas yang Pak Bekri lakukan berkaitan dengan komitmen tersebut, apa itu? Saya akan membuat refleksi diri Pak. Dari apa yang saya laksanakan, saya akan catat dan mana yang lebih berhasil diutamakan dan mana yang berhasil. Itu yang saya buat. Oke, ini artinya Pak Bekri memang pribadi yang bertanggung jawab ya. Jadi apa yang telah Pak Bekri lakukan, Pak Bekri sudah berani melakukan refleksi. Baik Pak Bekri, saya rasa cukup. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat ya bagi Pak Bekri, dan nanti keluar dari ruangan ini Pak Bekri sudah sumringah atau pulang ke sekolah, sudah punya nuansa baru, ilmu baru.
Terima kasih atas waktunya Pak Fikri. Terima kasih Pak telah menerima solusi dari saya Pak. Oke, sampai jumpa Pak ya. Ya, makasih Pak untuk waktunya Pak. Oke, Pak itu selamat sore. Saya ada. Alhamdulillah. Terima kasih telah menyediakan waktu nih untuk berbicara kembali dengan kami ya Pak Rinto, membahas nih Pak Rinto tentang hasil pengamatan kami ya yang kita lakukan siang tadi ya. Iya Pak. Terhadap sesi coaching yang Pak Rinto lakukan terhadap Pak Fikri. Iya betul. Baik. Bagaimana menurut penilaian Pak Rinto terhadap performa dalam kompetensi yang Pak Rinto harapkan kemarin? Alhamdulillah Pak, saya merasa senang. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya saya telah melakukan dengan baik berkaitan dengan kompetensi, bagaimana mendengarkan aktif, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Pak Rinto, apa yang membuat Pak Rinto merasakan hal yang demikian itu? Yang saya rasakan bahwasanya itu saya telah mampu mendengarkan dengan aktif. Yang kedua, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga menggiring coaching untuk menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Oke, baik Pak Rinto. Pak Rinto sudah merasakan bahwa Pak Rinto bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, bisa menjadi pendengar yang aktif ya. Nah, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Pak Rinto? Oh silakan Pak, dengan senang hati saya akan menerima apapun itu umpan balik. Ya baik. Pak Rinto, terus terang ya, saya melihat bahwa Pak Rinto benar telah melakukan yang namanya menjadi pendengar yang aktif. Kemudian Pak Rinto mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, dengan sangat baik sesuai dengan standar yang dirujuk dalam Alur-Tirta ya. Untuk pelaksanaan coaching ini kita di pendidikan ini menggunakan Alur-Tirta Pak Rinto ya. Nah, bagaimana pendapat Pak Rinto tentang ini? Tentunya yang pertama adalah saya memahami dengan baik bahwasanya saya mengerti. Yang kedua adalah saya secara konsisten akan terus-menerus untuk berusaha bagaimana untuk meningkatkan kinerja saya dalam rangka coaching kepada coaching. Baik Pak Rinto ya. Namun dari kedua aspek yang Pak Rinto inginkan itu memang sudah tercapai ya. Akan tetapi ada aspek yang masih dapat Pak Rinto tingkatkan lagi ke depannya. Saat saya observasi tadi siang, saya perhatikan saat Pak Rinto melakukan observasi, sebetulnya harus sesuai dengan standar bagaimana ada kekurangan sedikit dari Pak Rinto, yaitu fokus kita Pak Rinto atau penglihatan kita harusnya sekali-kali diarahkan ke coaching kita. Tetapi tadi memang sebagian sudah sih, tapi kedepannya maksud kami lebih tingkatkan lagi itu pandangannya, hanya pandangannya, tapi untuk pertanyaannya sudah berbobot sekali, kemudian mendengar aktif sih sudah. Bagaimana menurut Pak Rinto dari pengamatan kami tadi? Secara umum sih sudah luar biasa ya. Beberapa catatan yang telah diberikan kepada saya berkaitan dengan hasil observasi dan umpan baliknya, bahwasanya kedepannya adalah saya akan berencana untuk melakukan lebih efektif lagi, inisiatif dan waktu dalam rangka mendengarkan dengan aktif, sehingga saya memiliki keterampilan dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Oke, amin ya, itu bisa itu. Nah Pak Rinto, dari diskusi kita hari ini, apa langkah konkret yang dapat Pak Rinto lakukan untuk meningkatkan performa yang saya sarankan? Yang langkah konkret yang saya rencanakan atau akan saya lakukan adalah yang pertama, yaitu saya akan membuat suatu program di
mana di situ di dalam program itu ada berisi data-data berkaitan dengan yang saya lakukan, berkaitan dengan latihan yang lebih intensif dan secara terus-menerus, agar kemampuan ini memang benar-benar dapat diaplikasikan pada program coaching selanjutnya. Oke, baik Pak Rinto ya, itu langkah yang sangat baik yang akan Pak Rinto lakukan. Saya sudah mencatat nih di laptop saya ya, hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik ya. Terakhir, apa yang Bapak Rinto peroleh dari proses kita hari ini? Oh, tentunya ada perkembangan ya yang luar biasa. Ini yang saya rasakan, bagaimana perkembangan itu benar-benar saya rasakan. Dan saya terima kasih kepada Pak Yudi yang melakukan observasi, di mana di dalam observasi itu selain memperhatikan gerak-gerik saya, percakapan saya dengan coaching, yang tidak kalah pentingnya adalah bimbingan dan memberikan umpan balik yang bermakna dan bermanfaat bagi kegiatan saya coaching tadi. Amin. Baik, terima kasih Pak Rinto ya telah menyempatkan waktu dan mau saya amati dalam kegiatan coachingnya dan mau mendengarkan hasil dari pengamatan kami ya. Oke Pak Rinto, cukup ya. Oke, Mudah-mudahan untuk coaching selanjutnya berjalan dengan Oke, siap Pak. Terima kasih Pak.